wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang struktur organisasi dan anatomi organisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Akedenisa Yuneta, Siti Fadila, Susi Alistiana, Noval, Kofifa, Indi, dan Hasbi. Materi pertama tentang pengertian struktur organisasi dan anatomi organisasi. Menurut Herbert A. Simon, Donald W. Smithberg, dan Victor A. Thompson, organisasi adalah suatu sistem terencana mengenai usaha kerjasama dalam mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan. Struktur organisasi adalah hubungan antara para pegawai dan aktivitas-aktivitas mereka satu sama lain serta terhadap keseluruhan, di mana bagian-bagiannya adalah tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, atau fungsi-fungsi, dan masing-masing anggota kelompok pegawai yang melaksanakannya. Anatomi organisasi dapat ditemukan pada pendistribusian dan pengalokasian proses pengambilan keputusan. Psikologi organisasi dapat ditemukan pada proses organisasi mempengaruhi keputusan setiap anggotanya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang elemen struktur organisasi. Elemen struktur organisasi di sini dibagi menjadi 4, yaitu pertama adanya spesialisasi kegiatan kerja. Spesialisasi kegiatan ini berkaitan dengan spesialisasi baik tugas individu maupun tugas kelompok dalam organisasi atau pembagian kerja, dan mengelompokkan tugas-tugas tersebut ke dalam unit kerja atau departementasi. Yang kedua, adanya standarisasi kegiatan kerja. Standarisasi kegiatan-kegiatan ini berkaitan dengan standarisasi tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang digunakan dalam organisasi. Banyak sistem dan prosedur kerja, termasuk di dalamnya struktur organisasi dan bagan organisasi yang dikembangkan melalui peraturan-peraturan tentang kegiatan-kegiatan dan hubungan-hubungan kerja yang ada dalam organisasi. Dan yang ketiga, yaitu adanya koordinasi kegiatan kerja. Koordinasi kegiatan ini berkaitan dengan pengintegrasian dan penyelarasan fungsi-fungsi dalam unit-unit dalam organisasi yang berkaitan dan saling ketergantungan. Dan yang terakhir yaitu besaran seluruh organisasi. Sentralisasi dan desentralisasi ini berkaitan dengan letak pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang disentralisasikan, pengambilan keputusan dilakukan oleh pemimpin puncak saja. Dalam desentralisasi, kekuasaan pengambilan keputusan didelegasikan kepada individu-individu pada tingkat-tingkat manajemen menengah dan menengah ke bawah. Ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur, antara lain: yang pertama, spesialisasi pekerjaan, sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Kedua, departementalisasi, dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga, rantai komando, garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Dan yang keempat, tentang kendali, jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi sendiri. Yang terakhir, formalisasi, sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi dan kegunaan struktur di dalam organisasi. Pertama, kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan kewenangan, karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Kedua, kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi memudahkan dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Ketiga, kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangatlah membantu pihak pemimpin atau pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraian yang jelas. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah bentuk struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur garis atau struktur sederhana. Pada struktur organisasi ini, wewenang dari atasan disalurkan langsung secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga
sebaliknya, pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung ditunjukkan kepada atasan yang telah memberi perintah. Yang kedua adalah struktur fungsional. Struktur fungsional berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberikan perintah kepada setiap bawahan. Dan yang ketiga ada struktur staf. Organisasi adalah bentuk staf yang mempunyai hubungan dengan puncak pimpinan. Berfungsi memberikan bantuan baik secara pikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pimpinan dan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang keempat ada struktur garis dan staf. Struktur ini umumnya digunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerja luas, bidang tugas yang beraneka ragam, dan jumlah bawahan yang banyak sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf ahli, yaitu orang ahli dalam bidang tertentu yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan dalam organisasi tersebut. Yang kelima ada struktur produk. Struktur ini digunakan jika perusahaan memutuskan produk yang mereka hasilkan sebagai dasar penetapan atau pembuatan struktur organisasi sebuah perusahaan. Jenis organisasi ini membagi tugasnya ke dalam dimensi produk. Artinya, sebuah garis koordinasi atau kelompok koordinasi terbagi atas jenis produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Dan yang keenam ada struktur matriks. Struktur ini merupakan struktur yang paling baru dari semua struktur organisasi yang ada dan paling sering digunakan oleh perusahaan yang melakukan proyek rumit. Struktur ini mengintegrasikan hubungan vertikal dan horizontal dengan unit lain dalam sebuah proyek. Yang terakhir ada struktur campuran. Jenis organisasi ini merupakan gabungan dari organisasi produk dan fungsional. Masing-masing produk yang diproduksi memiliki fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh produk tersebut. Selain itu, organisasi juga memiliki struktur fungsional yang tetap mengontrol secara terpusat jalannya organisasi. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perbedaan struktur organisasi. Perbedaan struktur organisasi yang terjadi pada setiap organisasi ataupun suatu perusahaan disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor penyebab perbedaan organisasi tersebut antara lain: yang pertama, strategi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi, maka logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Kedua, ukuran. Ukuran adalah besarnya suatu organisasi yang terlihat dari jumlah orang dalam organisasi tersebut. Ketiga, teknologi organisasi. Teknologi organisasi adalah dasar dari subsistem produksi termasuk teknik dan cara yang digunakan untuk mengubah input organisasi menjadi output. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan mencakup seluruh elemen di luar lingkup organisasi. Elemen kunci mencakup industri, pemerintah, pelanggan, pemasok, dan komunitas finansial. Perbedaan struktur organisasi tersebut juga dapat ditimbulkan sebagai akibat keempat keputusan pimpinan. Untuk mengukur perbedaan, kedua, sentralisasi, mengacu pada sejauh mana wewenang dipertahankan dalam pekerjaan pimpinan. Yang ketiga, formalisasi, mengacu pada sejauh mana kebijaksanaan, peraturan, dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Yang selanjutnya adalah desain struktur organisasi modern. Yang pertama, struktur tim. Pemanfaatan tim sebagai pusat sentral untuk mengordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Yang kedua, organisasi virtual. Organisasi inti kecil yang dicontohkan fungsi-fungsi utama bisnis. Yang ketiga, organisasi nirbatas. Sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengulangi departemen dengan tim yang diberdayakan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai model desain struktur organisasi. Pertama, model mekanistis, yaitu sebuah struktur yang dicirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Kedua, model organik, yaitu sebuah struktur yang rata, menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. Ketiga, model piramid. Model ini dibuat persis layaknya sebuah piramida. Keempat, model horizontal. Model ini dibuat dengan menarik garis lurus secara horizontal dengan pembagian fungsional masing-masing bersama tugasnya masing-masing pula. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu macam-macam bentuk bagan dalam struktur organisasi. Ada 4, yang pertama bagan horizontal, yang kedua bagan vertikal, yang ketiga bagan lingkaran, dan yang terakhir yaitu bagan piramid.